dulu pernah ngekos di pinggir kali yang masih triplek gitu pak. Gua kan sebagai anak broken home, gua kurang perhatian, pengen dikenal banyak orang, pengen dikasihi banyak orang. 2012 itu titik terendah gua sih. Gue pertama gagal merit, akhirnya mau bunuh diri, tapi di titik terendah itu akhirnya kenal Tuhan. Sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Edo nih ya. Bisa dibilang bapaknya YouTuber. Waduh. Setuju nggak sih Pak kalau dibilang gitu? Kalau bapaknya YouTuber sih sekarang dipegang sama Deddy Corbuzier. Kalau sekarang? Kalau mungkin saya bisa dibilang old OG-nya lah, old guy-nya lah, untuk YouTube. Original gangsternya. Pionir lah. deh. Pionir bisa dibilang gitu. Okay. Tapi lu masih aktif kan? Masih aktif sampai sekarang, masih seminggu masih 3 kali upload. Tapi sama dulu kondisinya udah berbeda atau gimana? Beda jauh banget. Kalau dulu tuh karena belum banyak content creator, jadi apapun yang kita posting ya semua orang pasti tertarik untuk melihat. Dapatnya konten kita doang karena memang nggak ada konten lain. Tapi kalau sekarang kan kompetisinya sudah banyak yang pengen jadi YouTuber, termasuk Bapak Ibu ini ya. Iya, betul. Selamat datang di YouTube. Kalau kata-katanya kayaknya agak gara-gara lu ini nih, gua jadi kayak udah nggak punya passion lagi di YouTube gitu, kayak kesannya gitu ya. Lu ini nih yang ngambil jatah gue katanya. Nah itu. Iya. Tapi lu collabs masih? Udah enggak. Kenapa? 2016 udah berhenti collab karena udah nggak ngejar angka sih. Kan waktu itu kita 2016 kalau nggak salah kita jadi YouTube Gold Play Button kedua kan setelah Aditya Dika. Iya. Semenjak itu gue bertekad bahwa gue udah nggak mau ngejar angka, nggak mau ngejar views, nggak mau ngejar subscribers. Gue pengen ngejar dampak aja lah, pokoknya apa yang gue bikin video di YouTube mudah-mudahan meaningful buat orang lain kayak gitu. Oh, berarti lu nggak ngejar hasil monetize dong? Oh itu bukan, kalau ngejar sih enggak, tapi kan ada kewajiban untuk bayar staff dan segala macamnya pak. Makanya tetap konsisten sampai sekarang kayak gitu. Soalnya kalau saya berhenti, staff saya gimana pak? Iya benar juga sih. Tapi lu emang merasa lu berjaya tuh semenjak lu jadi YouTuber? Iya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya awalnya kan gue casting. Dulu kan kita pernah syuting yang aneh ya. Diary. Iya. Kayak gitu. Gue casting ditolak terus. Akhirnya gue karena capek casting kan, akhirnya saya bikin portfolio di YouTube. Jadi kalau ada casting saya kirim aja, mager saya. Oh. Ini nggak efektif nggak? Setelah saya kirim, tetap ditolak saya. Tapi minimal saya nggak capek kan pak? Iya. Kan? Dan ternyata Endozal itu pernah casting ikutan VJ-an MTV. Iya. Oh iya. Iya. Berapa? Saya finalisnya berempat waktu itu. Saya, Boy William, satu cewek yang turunan India sama satu yang turunan bule gitu. Tahun berapa itu? Kalau ada Boy William berarti gue senior lo dong. Iya. Gue udah jadi VJ. Iya betul. Sombong bapak. Lu kalau nggak salah nge-host deh di apa? Citos ya? Iya. Iya itu pasti. Ada gue naik ke panggung malah sama lu. Oh gitu. Ya, pasti gue liatin pasti ceweknya lah. Ngapain gue liatin yang peserta cowok? Ngapain gue inget muka? Juga ya. Kalau dibilang dari zero ya saya dari minus lah. Itu untuk dari kehidupan pribadi. Iya. Pak. Karena ya saya kan pas lahir nggak punya bokap. Jadi berpisah atau meninggal apa? Jadi begitu gue lahir memang udah nggak ada bokap. Gak pernah diceritain sama nyokap lo? Gue waktu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh beberapa kali nanya sama nyokap. Kemudian nyokap setiap kali ditanya tuh mukanya berubah, kemudian mengalihkan. Akhirnya Indian gue entah gimana, gue berhenti bertanya aja gitu karena. Jadi sampai sekarang lu nggak tahu? Sampai detik ini pun gue belum tahu bapak gue siapa. Mungkin ada yang mau ngaku. Bahkan maksudnya lo udah ada di TV di layar kaca iya, kayak semua orang tahu, lu nggak ada seorang laki-laki yang datang kayak saya bapak kamu lo gitu, nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Karena iya. bakal awkward banget sih. Iya foto dari nyokap juga nggak ada. Jadi lu besar sama ibu lu aja? Iya, sama nyokap. Jadi kita karena nggak ada backingan ekonomi dari sosok seorang ayah, ya saya di keluarga yang lumayan minus lah kayak gitu. Dulu pernah ngekos di pinggir kali yang masih triplek gitu pak. Aduh ya Allah. Lu atau sama nyokap? Enggak, gua doang. Karena nyokap merit lagi, terus kemudian pindah ke Papua. Jadi bisa dibilang
Dok, lu adalah manusia yang tidak merasakan sentuhan bapak ya, cinta kasih seorang bapak ya. Yes. Justru apa namanya? Gue melihat YouTube tuh jalan keluar hidup gue sebenarnya, karena gue kan sebagai anak broken home, gue kurang perhatian, pengen dikenal banyak orang, pengen dikasihi banyak orang. Kedua, gue nggak punya uang, jadi gue pengen banget terkenal dan kaya nih melalui YouTube nih. Nah makanya 2011 ngotot tuh mau YouTube, pokoknya gue mau viral kayak Senda Jojo gitu, tapi nggak berhasil gitu. Sampai akhirnya sampai akhirnya ya nyerah. 2012 gue down banget tuh, udah sampai kayak mau bunuh diri. Serius? Benar. Kenapa? Karena lu nggak punya Jadi uang apa? 2012 itu titik terendah gue sih. Gue pertama gagal merit. Kedua 2012 lu udah kepikiran mau nikah, Dok? Udah 2012 lu kan gagal. 86. Oh, kita sama sih. Oh iya. Oke, Anda bertemu dalam acara Pilih Kasih. Kok pilih kasih, temu kasih? Aduh tuh kasih. Tali kasih. Iya, tali Ya kasih. gitu. Apa namanya? Tapi titik terendah itu gue bersyukur sih. Maksudnya di titik terendah itu dimana gue karirnya kan gue MC kan, MC Sweet Seventeen, MC kawinan gitu. Tapi gue depresi bro. Jadi gue kalau nge-MC nggak bisa ngangkat suasana karena gue sendiri masih kebawa perasaan, belum bisa seprofesional teman-teman artis yang lain lah, kayak gitu. Jadi gue karirnya jeblok, gagal merit, kemudian duitnya juga jeblok ya karena karirnya jeblok ya akhirnya mau bunuh diri. Tapi di terendah itu akhirnya kenal Tuhan gitu. Nah soalnya gue dari kecil kan nyokap kerja terus tuh, gue nggak pernah diajarin agama, jadi gue agnostik. Jadi gue jadi anak bandel, anak malam, agnostik, pokoknya gue rusak banget. Malah ngekosnya mangga besar lagi kan, ini kan daerah Iya. Daerah yang bisa pergi Jumat pulang Minggu ya Pak. Gue apa ya? Gue nyerah sih. Gue tuh banyak banget titik gue nyerah. Tapi begitu pas gue tobat, Itu titik balik gue. akhirnya lo tobat itu karena apa? Itu karena gue udah down banget kan, udah mau bunuh diri, terus akhirnya sadar sendiri tiba-tiba kayak gue harus berkenalan sama Tuhan gue gitu. Temen gue itu apa namanya? Dia tuh tipe orang yang religius banget gitu. Jadi setiap kalau dulu zamannya BBM kan ada now listening kan kalau kita denger lagu. Nah, ini orang dengernya lagu rohani mulu. Sedangkan gue yang agnostik tuh kesel kalau kayak gitu kan, ngeliat orang kayak gitu tuh kesel gue. Ini orang apa sih, fanatik banget gitu kan. Iya. Tapi karena gue lagi udah bingung mau kemana, gue jadi penasaran apa sih yang membuat dia nih cinta banget sama agamanya gitu. Barulah situ saya belajar, baru gue ngerti bahwa tujuan gue tuh salah untuk masuk YouTube. Gue tuh pengen terkenal, pengen kaya. Karena itu Tuhan nggak kasih gue untuk berhasil. Tapi begitu gue doa, gue tobat, gue berubah tujuan hidupnya. Gue bukan pengen jadi kaya, pengen jadi terkenal, tapi gue pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Itu setahun 500.000 subscribers, tahun berikutnya 1 juta subscribers. Padahal kerjanya udah nggak ngotot. Tuh, dengerin tuh. Santai aja gitu kayak. Goalsnya tuh jangan yang muluk-muluk. Gue pengen terkenal, gue pengen kaya. Yang penting lo itu bermanfaat untuk banyak orang. Lu berguna, lo bisa lu hidup tuh berguna. Gitu. Lu hidup tuh jadi orang berguna. Kayak tiba-tiba aja dibukain aja jalannya semuanya. Padahal gue udah nggak terlalu ngotot. Dulu waktu YouTube tuh gue ngotot banget, pengen bikin yang viral. Wow. Luar biasa. Wow, luar biasa perjuangan Bapak ya. Dulu saya kurus banget, sekarang susah banget untuk ngurusin. Kebanyakan makan sei berarti Bapak sekarang. Iya benar. Oke, akhirnya lu Edozel dikenal ya sampai sekarang ya, bukan waktu itu aja. Seorang YouTuber yang sukses gitu. Walaupun menurut gue sekarang lu juga sukses di bidang entrepreneur gitu. Maksudnya lu bisa dibilang jadi seorang entrepreneur juga gitu. Itu karena lu sudah tidak fokus di YouTube kah? Atau gimana? Jadi gini, gue ini tidak mau jadi entrepreneur sebenarnya. Tapi karena gue terpanggil untuk buka lapangan pekerjaan 2020. Lagi-lagi untuk berguna buat orang-orang sekitar karena gue merasa memang pada saat gue punya tujuan yang benar, Tuhan berkati sungguh-sungguh di YouTube. Makanya itu tahun 2019 kita buka warteg gratis juga, Tuhan berkati sungguh-sungguh. Oh yang waktu zaman COVID awal-awal itu ya. Yes. Sampai sekarang makasih, dan sudah 4 kota kita sekarang di warteg gratis. Saya buka karena dapat panggilan untuk buka lapangan pekerjaan. Sebulan setelah COVID kan Tangerang tuh kan banyak layoff karena kan pabrik. Itu pada saat kita operasional, wah mereka berebutan
marah-marah, bahkan sampai nyolong sesuatu yang gratis. Itu Ya tuh Allah, serius? itu ngebuat kita tuh kayak wah gila sampai sebegitu, maksudnya kan gratis loh. Kenapa lu mesti nyolong gitu? Nggak perlu kan kalau kita bagiin gratis kok kayak gitu. Iya, Akhirnya iya. jadi terpanggil untuk buka lapangan pekerjaan. Ya bawa doa terus, akhirnya ketemu jalan lah untuk buka Nyapi ini kayak gitu. Nah Nyapi juga saya merasa juga mujizat juga, maksudnya kita buka tuh bulan Juni tanggal 26 di masa pandemi dan Jakarta masih PSBB. Kita buka rame, viral, dalam waktu 3 bulan kita buka 30 cabang, sekarang udah bulan ke-7 udah punya 50 cabang. Jadi wow. Dan gua tuh benar-benar nggak kepikiran, maksudnya gua nih gembel loh, maksudnya gua tuh tinggal di sini di pinggir kali Mangga Besar gitu. Tapi punya 50 outlet Nyapi tuh kayak nggak make sense buat gua. Kalau bukan Tuhan yang kasih jalan sih, gua nggak tahu apa lagi sih. Balik lagi purpose-nya adalah berguna untuk orang lain. Benar, itu dia. Ya, Nah, ya. satu lagi Ya. ini agak menyimpang dari soal bisnis lo segala Ya. macam. Kan lo nggak kenal sosok bapak. Iya. Nah, sekarang punya anak gimana? Itu yang awal-awal tuh gue sangat protektif banget sama anak, maksudnya jangan sampai dia merasakan apa yang gue rasakan. Kemudian gue pengennya dia punya duit, gue siapin kerja macam-macam buat bikin usaha buat dia gitu, ngotot banget sampai stres, sampai pitak-pitak lah gitu. Ya. Stres demi anak, semua harus yang terbaik gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya kan di tengah stres itu ya istri ingetin bahwa lu mau punya duit sebanyak apapun, pasti anak lu atau si L tuh pasti akan punya masalahnya masing-masing Iya. Karena semua manusia pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Iya. Duit yang Benar. dia akan berapa banyak pun itu pasti tetap aja dia akan harus mengalami proses itu. Iya. Nggak mungkin dia lancar karena duit lu, enggak. Benar Pak, berkeluarga, kita jadi seorang bapak, jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang anak. Dan masalahnya bukan melulu tentang uang. Iya, betul. Oke, uang nggak ada masalah, tapi kan masih banyak masalah-masalah lain. Iya. Ya, Dan nggak kalah pentingnya ini juga dong, lu kan merasakan hal yang pahit ya menurut Ya. gua. Lo tumbuh dengan tidak ada kasih sayang dari seorang bapak, dan lo harus memastikan bahwa anak-anak lo tidak merasakan hal itu. Iya. Lo harus Malah anak gue merasa kayaknya dia kelebihan. Iya, bapaknya nganggur di rumah mulu apa gimana ini? Lu tiap hari kan pelukin dia, ciumin dia, terus dia sampai ngamuk. Cowok, Pak. Iya, ada bapaknya kabur dia. Iya. Pak, terakhir nih Pak, Iya. apa nih yang jadi harapan dan belum kesampaian sampai sekarang? Dari semenjak gua ngerti purpose-nya ini, gua udah jadi orang yang sangat tidak ambisius. Gua nih setiap tahun cuma nungguin doang. Tuhan, lu mau gua ngapain gitu? Lu mau gua bikin kartu gratis? Ya udah gua bikin gitu. Meskipun awalnya ragu-ragu ya. Tuhan mau suruh gua buka lapangan pekerjaan, ya udah gua buka lah. Tahun ini gua selain buka Nyapi kan gua ngambil banyak franchise tuh, gua ambil gua kumpulin aja jadi satu. Pokoknya Apa? Franchise apa? Wautek, Royal Seafood, Tokebi, apa lagi tuh? Gorengan, ya pokoknya yang but-but kecil-kecil itu gua ambilin biar orang bisa kerja aja. Terus gua sewa alat cotton candy 800.000, suruh orang kerjaan aja biar orang kerja. Karena memang ya udah dipanggilnya untuk buka lapangan pekerjaan, ya itu yang gue lakukan. Jadi tahun ini gue nggak ada ambisi apa-apa, udah dulu nggak ambisius. Pokoknya Tuhan suruh apa ya udah gue ngikut lah gitu. Keren sih Pak Edo. Pantesan. Kamu tuh gitu makanya biar sukses barokah gitu loh dunia akhirat. Selama ini gue mikirinnya adalah cuman bagian istri gitu kan. Oh, nah kebetulan kamu nggak mau tanya apa yang belum kesampaian ke aku. Nggak usah. Please tanya, Nggak usah. please tanya, please. Apa sih yang belum kesampaian? Kita toko emas tuh di bawah. Tempatnya pas banget ya gue. Bener Banyak loh, banget di sini. mas udah Edo Jadi cukup setiap toko itu harganya sama semua. Oh, iya. Karena Cukup ya, mereka Pak. nggak jual model, Nggak cuma jual. bener-bener emas. Murah, kan? Dan kalau Cukup, dijual Pak. nabung Pak. Tuh, Ini nabung Pak. Jadi Tumpah apa karena kan nanti bisa dijual Ketemu lagi. terima kasih. Harganya juga sama, nggak jauh beda sama ininya Pak. Beneran. Lupa di like, di share, Keliling komen. semua sama. Lu mau yang mana Terima juga kasih. sama. Oke, terima kasih. Sama gitu.